Ketegangan dan suhu perseteruan antara kubu Gede Putu Arkewijaya dengan Budi Hartawan kini semakin meninggi. Ini lantaran Arkewijaya mendatangi rumah Made Mariadi yang merupakan klien dari Budi Hartawan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 di rumahnya yang berlokasi di Desa Bile, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kedatangan Arkewijaya kemudian disebutkan oleh Gede Rasmade yang merupakan keponakan Made Mariadi untuk klarifikasi masalah. Namun dijelaskan pula bahwa ada beberapa syarat yang salah satunya harus datang ke rumah Arkewijaya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022. Kedatangannya dia itu seolah-olah tidak mau membayar gitu loh, cuman mau mengganti rugi dengan syarat mencabut laporan di Kapolres Buleleng, mencabut laporan di Kapolres Buleleng. Nah, dia besok meminta saya bertiga datang ke rumahnya. Dia memberikan waktu cuma 1 hari. Nah, jika saya tidak datang besok, berarti masalah ini berlanjut. Silakan lanjutkan. Jika saya tidak bisa membuktikan hasil pinjamannya ke Arke, berarti saya kalah katanya. Nah, dia akan melapor balik saya. Berarti saya akan terlapor jadinya ke Polda Denpasar. Gede Rasmade yang akrab dipanggil De Alot juga menyebutkan bahwa Made Mariadi menyerahkan semua proses kepada dirinya, namun semua keputusan kembali ke Made Mariadi. De Alot juga membantah jumlah uang jual beli senilai 586 juta rupiah yang tertera dalam kwitansi yang dijadikan dasar oleh Arkewijaya mengenai kebenaran transaksi itu. Selain itu, ia juga tidak mengakui telah menandatangani kwitansi jual beli tanah yang ditunjukkan oleh Arkewijaya. Kalau Memek, dia menyerahkan ke saya, dia tidak bisa menjawab. Nah, saya pun tidak berani memutuskan, karena itu kan bukan milik saya. Saya sebatas perantara, Pak Jero. Nah, saya sebatas saksi. Saya tidak berani memutuskan, saya serahkan kepada yang bersangkutan, kepada pemilik tanah. Nah, apa keputusannya dia, saya ikut. Kalau mau lanjut, ya saya lanjut. Kalau kita berdamai, ya saya ikut damai gitu. Saya tidak berani memutuskan sendiri, karena itu bukan hak saya gitu. Itu tidak ada itu, Pak. Nah, kalau pinjaman yang dari nominal 500.000 sampai 5 juta ada. 5 juta sekali, 3 juta sekali. Kalau 2 juta sering, 1,5 sering gitu loh. Kalau sampai ratusan juta tidak ada itu. Saya pernah bertanda tangan di buku, bukan di kwitansi nominal 586 juta itu. Tidak pernah saya menandatangani kwitansi itu. Cuman yang di buku tidak ada tanda tangan saya. Cuma di kwitansi aja ya ada saya. Yang di buku ini Nyoman Arsane yang bertanda tangan. Rinciannya ada 18.500.000. Katanya sebelum tahun 2009 saya ada pinjaman juga, ada kwitansi dan rinciannya, tapi tidak dikasih tunjuk, tidak diperlihatkan. Sementara itu, Budi Hartawan selaku kuasa hukum Made Mariadi mengaku kaget dengan aksi yang dilakukan oleh Arkewijaya. Namun Budi Hartawan menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan kliennya diancam atau diintimidasi. Bahwa Arke sekitar jam 4:30 mendatangi klien saya untuk diajak berdamai. Itu yang pertama sesuai keterangan beliau. Diajak berdamai untuk menyelesaikan dan untuk mencabut semua kasus yang ada di Polres Buleleng. Dengan catatan mereka ini hanya mampu dibayar 130 ya, 130 juta. Dengan itu dia diajak untuk mencabut kasusnya. Nah, kembali kepada klien saya, kita serahkan kepada beliau. Namun klien saya tetap pada prinsipnya adalah berproses hukum, karena mereka merasa ditipu, ada penipuan, bahwa uang yang dipinjam oleh rekan klien saya senilai 150 juta yang menjadi 160, itu di situ ada terjadi proses ikatan jual beli melalui kwitansi yang tidak pernah dia tanda tangani.
bahwa klien saya ini tidak pernah menandatangani jual beli senilai 580 juta. Oleh karena itu, mereka merasa dirugikan atas perbuatan hukumnya Arke. Sehingga kami selaku kuasa hukumnya bersama rekan kami Haji Lanang tetap akan melalui prosesnya adalah proses hukum, karena ini sudah berproses. Dan sangat ironisnya, saudara Arke datang ke klien kami untuk mengajak mereka silaturahmi bekerja sama dengan baik, tapi dengan memberikan kontribusi senilai 150 juta, 130 juta. Dan apabila besok tidak datang ke rumahnya sesuai keterangan mereka, klien saya, dia akan dilapor balik dengan tuntutan 10 tahun penjara. Budi Hartawan juga merasa janggal dengan kwitansi yang ditunjukkan oleh Arga Wijaya karena adanya perbedaan yang mencolok. Selain itu, kliennya juga menepis bahwa tanda tangan itu adalah miliknya. Ini sangat berbeda. Kenapa di dalam kwitansi itu ada dua pulpen, warna pulpen yang berbeda dengan tanggal yang berbeda. Nah, kemudian setelah kita tanya berkali-kali klien kami bahwa dia tidak pernah menandatangani kwitansi jual beli senilai 596 juta ini. Oleh karena itu di situ ada unsur, ya, ada unsur pidananya, melakukan perbuatan hukum, mengalihkan hak seseorang tanpa seizin pemiliknya. Nah, ini yang penting. Dan hak itu sudah dialihkan, dijual kepada orang lain yang senilai sesuai keterangan pembeli adalah 1,3 miliar. Bayangkan, sekarang dia sudah mendapat keuntungan 1, sekian miliar. Dan sekarang ingin membayar di sini sebagai ganti rugi 130 juta. Apakah itu adil dalam proses hukum? Kan tidak. Ya, berdamai tapi banget itu cuma 130 juta, sedangkan dia menghadap di 1,3 miliar. 1 juta itu pun bertahap jadi ya dengan proses. Dari Singarja Bali, Tim Liputan Sinar Timur TV.